Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Al. Kali ini Kawasanden akan memberikan penjelasan yang amat lengkap tentang syarat pernikahan dari awal sampai akhir dengan metode diskusi yang amat menarik. Tidak menunggu lama-lama, selamat mendengarkan. Kalau Anda pikir Anda dan pasangan Anda itu adalah pihak yang paling repot gitu ya ngurusin pernikahan, Anda mungkin keliru nih. Banyak yang mikir gitu memang. Iya kan? Maksudnya, di atas kertas tuh pemerintah Indonesia sebenarnya jauh lebih peduli loh. Betul. Jauh sebelum Anda ngucapin janji suci di depan penghulu gitu ya, negara tuh udah ngerahin kepala desa sampai database digital buat ngecek satu hal. Kehendak bebas Anda. Tepat sekali. Dan itu kenyataan yang jarang disadari orang sampai mereka benar-benar berhadapan sama tumpukan map di kantor kelurahan. Bener banget. Kadang birokrasi pernikahan tuh sering banget dianggap cuma jadi rintangan yang bikin emosi aja gitu kan. Ngerusak mood romantis ya. Nah itu. Padahal nih ya, kalau kita lihat lebih dekat, tumpukan kertas itu tuh sebenarnya sebuah sistem perlindungan perdata yang masif banget. Sangat masif. Dan itulah kenapa di sesi bedah dokumen kita kali ini kita mau ngebongkar habis tumpukan birokrasi itu. Betul. Kita udah pegang panduan syarat nikah 2022 dan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 473 tahun 2020. Tapi tenang aja, kita nggak akan cuma ngebacain daftar syarat kayak buku manual yang ngebosenin gitu. Nggak dong. Tujuan kita di sini, kita bakal membedah logika, alasan, dan mekanisme pertahanan negara yang sembunyi di balik stempel-stempel itu. Jadi buat Anda yang pernah berdiri di kantor kelurahan, keringetan terus mikir, ngapain sih butuh tanda tangan basah Pak RT buat nikahin orang yang udah dipacarin 5 tahun? Iya, kayak buat apa gitu kan. Nah, di diskusi mendalam kita kali ini, kita bakal kasih jawabannya. Mari kita mulai dari kelurahan dulu deh. Karena di sanalah titik nol dari seluruh rantai birokrasi ini bermula. Oke, mari kita buka. Di daftar persyaratan ini, kita langsung disambut sama kode-kode huruf dan angka nih. Formulir N1, N4, N6 gitu ya. Iya, N1 sampai N6, terus wajib ada KTP, KK, sama akte kelahiran. Ini mari kita urai dulu deh kode-kode N ini. Boleh, silahkan. Jadi N1 itu surat pengantar dari desa. Terus N4 itu surat persetujuan mempelai. Dan N6 itu keterangan kematian, kalau statusnya janda atau duda mati. Betul. Pas saya baca dokumen ini, saya nyoba mahamin cara kerjanya kan. Dan kayaknya ini bukan sekedar buat pendataan statistik aja deh. Oh iya, jelas bukan. Ini lebih kayak chain of custody gitu loh. Kayak rantai lacak balak untuk kehendak bebas seseorang. N1 nyatet eksistensi Anda di tingkat dasar. N4 nyatet persetujuan Anda. Analogi rantai lacak balak itu akurat banget sih. Negara tuh nggak bisa tiba-tiba nikahin Anda cuma modal omongan di hari H. Ya kan, masa cuma bilang saya mau nikah terus dinikahin? Nah itu, makanya KTP, KK, sama akta kelahiran itu buat verifikasi eksistensi. Bahwa Anda itu beneran ada, lajang, bukan identitas palsu. Oh oke. Terus kalau N6 tadi fungsinya apa persisnya? Kalau Anda pernah menikah dan pasangan sebelumnya meninggal, N6 ini masuk untuk memutus kontrak perdata Anda yang lama. Jadi biar bersih dulu statusnya ya sebelum bikin kontrak baru. Betul, itu buat nyegah penipuan identitas atau bigami gitu kan. Masuk akal sih. Tapi nih, saya mau berhentiin Anda sebentar di formulir N4, surat persetujuan mempelai. Wah, ini bagian favorit saya nih. Ini agak bikin saya bingung sebenarnya. Di draftnya, kedua calon itu harus tanda tangan kalau mereka setuju nikah tanpa paksaan. Terus terang buat saya ini kayak berlebihan dan redundan gitu loh. Maksudnya kalau sepasang kekasih udah repot-repot ke KUA bareng, cetak pas foto jejeran, warna biru, dan daftar. Iya. Bukankah secara visual itu udah sangat amat jelas kalau mereka berdua setuju? Ngapain negara harus maksa mereka nulis persetujuan lagi di atas kertas? Nah, ini poin yang kritis banget. Karena birokrasi itu nggak pernah dibangun di atas asumsi situasi ideal. Oh, maksudnya nggak semua yang datang ke KUA itu lagi seneng gitu ya? Betul. Berasumsi bahwa setiap orang yang antri di KUA itu lagi di mabuk asmara tuh bahaya banget buat hukum. Iya juga ya. Bisa aja ada tekanan di balik layar. Sangat bisa.
Realitas sosiologis kita tuh, banyak kasus orang diseret ke KUA karena dijodohin paksa, nutupin utang keluarga, atau tradisi gitu. Oh, wow. Jadi N4 itu tamengnya ya? Ya, formulir N4 yang ada frasa atas dasar sukarela tanpa paksaan siapapun itu adalah mekanisme pertahanan berlapis. Berarti kalau nanti di pengadilan ada kasus, foto senyum di KUA itu nggak laku ya? Nggak laku. Senyum itu bukan bukti hukum, tapi tanda tangan di atas N4 itu bukti perdata yang sah bahwa di tanggal segitu Anda sadar menyatakan nggak dipaksa. Hah? Jadi kalau di masa depan ada gugatan minta batalin nikah karena alasan kawin paksa, negara tinggal buka arsip N4 nih dong? Tepat sekali. Negara bisa nuntut pertanggungjawaban individu itu sendiri. Ini bukan cuma soal kertas. Tapi instrumen pengalihan tanggung jawab dari negara balik ke warganya ya? Keren juga. Dan ingat, N4 ini ditandatangani di depan petugas. Jadi kalau terbukti ada pemalsuan atau paksaan di balik tanda tangan itu, ada ancaman pidana. Wah, ngeri juga ya implikasinya. Oke, jadi N1 dan N4 mastiin Anda sadar dan mau menikah. Betul. Tapi kan kemauan itu nggak ada artinya kalau kita nggak punya kapasitas hukum buat paham apa konsekuensi pilihannya dong. Nah, itu dia yang mana membawa kita ke bagian selanjutnya dari syarat ini. Iya nih, persyaratan usia yang berlapis. Ini pas saya baca, lumayan bikin mikir keras sebenarnya. Regulasi usia di Indonesia memang agak punya banyak lapisan yang buat orang awam sering kerasa tumpang tindih sih. Coba deh perhatiin. Di panduan ini disebutin kalau usianya di bawah 21 tahun, mereka wajib bawa N5. Surat izin orang tua ya? Iya. Tapi kalau usianya di bawah 19 tahun, syaratnya jadi tiba-tiba jauh lebih berat. Wajib ada surat dispensasi dari pengadilan. Beda jalurnya. Ini negara kayak sengaja bikin dua zona waktu kedewasaan yang beda gitu loh. Kenapa sih harus dipisah antara 19 dan 21 tahun? Pemisahan ini ada karena negara lagi nyoba menjembatani dua hal, hak anak dan kesiapan psikososial. Oke, pelan-pelan. Di bawah 19 tahun dulu deh. Kalau di bawah 19 tahun, hukum positif kita secara tegas ngelarang perkawinan. Ini murni untuk mencegah pernikahan anak. Terus kenapa butuh pengadilan buat dispensasi? Kenapa nggak kelurahan aja? Karena di usia segitu, negara nganggap anak belum punya kapasitas kognitif dan finansial untuk masuk ke kontrak perdata seumur hidup. Jadi RT, RW atau lurah nggak berhak mutusin ya? Nggak berhak. Pengadilan yang harus intervensi, bikin sidang, dan benar-benar ngevaluasi. Ngevaluasi apa tuh? Apakah pernikahan ini tuh emang satu-satunya jalan darurat demi kebaikan si anak? Bukan sekedar nurutin orang tua yang mungkin mau lepas dari beban ekonomi keluarga. Oh wow. Jadi pada dasarnya, negara ngerampas hak kelurahan buat mutusin hal ini dan nyerahin wewenangnya ke hakim. Betul, demi perlindungan maksimal. Terus gimana dengan yang umurnya antara 19 sampai 21 tahun? Mereka ini kan secara hukum udah dewasa ya, udah punya KTP, bisa nyoblos di pemilu. Iya, secara administratif warga negara penuh. Nah itu, tapi kenapa mereka masih disandra sama formulir N5 dari orang tua? Kan aneh. Kelihatannya aneh, tapi alasannya logis. Karena nyoblos presiden atau punya KTP itu hak individu. Sementara pernikahan itu kan peleburan dua keluarga. Konsekuensi hukum, ekonomi, sama sosialnya itu masif banget. Jadi dianggap belum cukup matang gitu. Di usia 19 sampai 21 itu, Anda tuh lagi di masa transisi. Negara ngerasa kematangan emosional dan finansial Anda mungkin belum stabil. Ah, masuk akal. Terus N5 itu fungsinya apa di sini? N5 itu semacam jaring pengaman tambahan. Negara pengen mastiin ada support system, yaitu keluarga inti, yang siap mendampingin kalau ada krisis di awal pernikahan. Oh, oke. Jadi kayak ada gradasi kapasitas hukum ya dari anak-anak, transisi ke dewasa penuh. Betul banget. Ngomong-ngomong soal kapasitas nih, syarat khusus untuk profesi tertentu di dokumen ini juga bikin saya lumayan takjub sama logika negara. Oh, yang soal TNI, Polri, sama poligami itu ya? Iya. Untuk TNI Polri kan wajib ada izin dari Komandan Kesatuan. Memang banyak sih yang ngeluh kalau syarat TNI Polri ini birokrasinya berlebihan banget. Awalnya saya juga mikir gitu. Kayak ini cuma ego sektoral atau senioritas militer aja kali ya. Tapi ternyata enggak kan? Enggak. Pas saya renungin lagi, hidup seorang prajurit itu kan 100% milik negara. Penempatan tugas mereka aja bisa di mana aja, ngalahin hak domisili sipil. Betul. Jadi ya wajar aja kalau negara, dalam hal ini komandannya,
harus ngecek latar belakang atau vetting calon pasangannya. Iya, bayangin kalau pasangannya terafiliasi sama organisasi terlarang. Nah itu, atau pasangannya nggak siap disuruh pindah-pindah dinas. Analisis Anda akurat banget. Menikah dengan prajurit itu artinya pasangannya otomatis masuk ke ekosistem pertahanan negara. Nggak bisa sembarangan. Keren ya. Terus aturan satunya lagi, izin pengadilan buat poligami. Ini juga sama ketatnya. Iya kan? Jadi KUA nggak bisa asal ngesahin poligami biarpun suami sama istri pertamanya udah bilang setuju di depan petugas. Sama sekali nggak bisa. Karena poligami itu secara fundamental ngubah struktur kontrak perdata yang awal. Ngubah pembagian harta gono gini juga ya pastinya. Jelas, harta, hak waris, sampai nafkah anak-anak, makanya negara mewajibkan pengadilan turun tangan untuk ngaudit. Ngaudit kondisi finansial si suami gitu. Finansial dan keadilannya, pengadilan harus yakin si suami ini layak sebelum kontrak sipil baru boleh diterbitin. Wah,